Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Hud ayat 6. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang jaminan rizki dari Allah untuk seluruh makhluknya. Maka makhluk apapun dan dimanapun dia, Allah lah yang telah menjamin akan rizkinya. Oleh karena itu telah kami rangkum beberapa kisah menarik penuh hikmah tentang rizki dari Allah. Syekh Al-Ustadz Al-Imam Ahmad pernah bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahi seorang wanita. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam boyong wanita itu ke rumah beliau, dan diadakanlah oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suatu jamuan pesta dengan mengumpulkan sahabat-sahabat beliau di rumah beliau. Tetapi makanannya hanya sedikit, dan para sahabat menjelatinya karena makanan itu cair disebabkan kekurangan tepung. Kemudian masing-masing dari mereka para sahabat membicarakan sesuatu, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Setelah selesai sholat, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, soal rezeki ya Rasulullah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku ceritakan kepadamu sebuah cerita yang telah disampaikan oleh Jibril kepadaku? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jibril bercerita kepadaku bahwa saudaraku Sulaiman pernah sholat di pinggir laut, maka dia melihat seekor semut berjalan, sedangkan pada mulutnya ada selembar daun hijau. Maka muncullah seekor katak yang menggendongnya di atas punggungnya, lalu dibawa menyelam. Lalu sesaat kemudian muncullah kembali semut itu di permukaan air, lalu datang ke darat. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, beritahukanlah kepadaku apa yang terjadi kepadamu. Lalu semut itu bercerita, di dasar laut itu ada sebuah batu besar yang keras dan di tengahnya ada seekor ulat. Allah telah menugaskan rezeki ulat itu kepadaku, maka setiap hari aku memberi rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya 2 kali. Dan Allah menciptakan untukku dalam laut ini malaikat berbentuk katak. Dia menggendongku lalu menyelam ke dalam laut. Akhirnya dia letakkan aku di atas batu itu, maka ia pun rekah, sehingga keluarlah darinya ulat itu. Maka aku beri makan dia dengan apa yang ada padaku. Sesudah itu, katak itu membawa aku kembali ke permukaan air. Dan setiap kali ulat itu memakan rezekinya, dia selalu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menciptakan aku dan meletakkan aku dalam laut, sedang dia tidak lupa memberi rezeki kepadaku. Maka patutkah umat Nabi Muhammad melupakan rahmat, yang padahal barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Diriwayatkan bahwa Imam Az-Zahidi ingin meyakinkan benar-benar tentang rizki bahwa telah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah dia ke hutan dan ditujunya sebuah gunung. Kemudian dia masuk ke sebuah gua dan duduklah dia di sudut gua itu. Lalu dia berkata, aku perhatikan bagaimana Tuhanku memberi rizki kepadaku di sini. Selanjutnya ada serombongan kafilah tersesat dari jalannya. Lalu bersamaan dengan itu turunlah hujan yang mengguyur kafilah itu. Maka mereka pun mencari tempat-tempat berlindung yang dapat mereka masuki. Lalu masuklah mereka ke dalam gua yang di dalamnya ada Al-Imam Az-Zahidi, dan mereka pun melihat Imam Zahidi tersebut. Lalu berkatalah rombongan itu kepada Al-Imam Zahidi, hai hamba Allah. Namun Imam Zahidi tidak menyahutinya. Oleh karena itu mereka berkata, barangkali dia kedinginan sehingga tidak mampu berbicara. Maka mereka pun menyalakan api di dekat Imam Zahidi agar dapat mereka hangatkan dan diajak bicara. Namun Imam Zahidi tetap tidak menyahuti mereka. Lalu salah satu di antara mereka berkata, barangkali orang fakir ini lapar. Maka dari itu mereka sajikan kepadanya bungkusan makanan dan mereka mempersilakan makan. Tapi Imam Zahidi sedikit pun tidak berkata dan tidak menyentuh makanan itu. Lalu di antara mereka berkata lagi, orang ini sudah lama sekali tidak memperoleh sesuatu pun, maka masaklah susu panas untuknya biar dia mau makan. Maka mereka pun membuat kue dari gula, lalu mereka berikan kepadanya. Tetapi Imam Zahidi pun masih tetap diam dan tidak mau meliriknya. Lalu berkata lagi di antara mereka, gigi-giginya benar-benar telah terkatup. Maka bangkitlah 2 orang di antara mereka dan diambillah sebuah alat untuk membuka mulutnya. Maka dibukalah oleh mereka berdua mulut Imam Zahidi, lalu mereka masukkan ke dalam mulutnya sesuap makanan.
Setelah itu, Imam Zahidi pun tertawa. Lalu kedua orang itu terkejut dan berkata, "Apakah kau gila?" Lalu Imam Zahidi menjawab, "Tidak, tetapi aku hanya ingin mencoba Tuhanku tentang rezekiku. Maka tahulah aku bahwa Dia akan tetap memberi rezeki kepadaku dan kepada hambanya apapun adanya, dimanapun ia berada dan bagaimanapun keadaannya." Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dua kisah singkat penuh hikmah tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur dan menjamin akan rezeki setiap makhluknya. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.